Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beraglauria. Teman-teman, ketemu lagi dalam vlog semi aglo untuk sharing-sharing tentang aglonema, ya kan? Nah, ini sudah di minggu keempat bulan Agustus, teman-teman. Nah, biasanya di bulan September itu kita akan memasuki musim pancaroba, ya kan? Makanya saya akan menyampaikan hal-hal apa yang perlu dilakukan, apa persiapannya, apa saja yang harus kita milikin gitu. Minimal, ini batas minimal yang harus kita punyai, kita miliki dalam menghadapi nanti musim pancaroba, dilanjutkan ke musim penghujan. Nah, ya kan? Makanya untuk opening ini saya ke kamera depan karena saya mandiri, tidak ada kamerawati. Terus nanti kalau sudah ke materi inti itu kita akan balik kameranya sambil kita mereview apa saja sih yang perlu dipersiapkan, apa saja yang harus dimiliki, terus treatmentnya bagaimana, dosisnya seperti apa gitu, fungsinya apa. Nah, itu nanti kita akan spill one by one alias tunggal bokos tunggal alias 1 per 1. Langsung dibalik apa di-cut ya? Di-cut aja ya. Di-cut, terus kita ambil posisi yang pas supaya angle-nya nanti enggak mirang-miring gitu. Seperti aglonema yang sakit miring ambruk, ternyata busuk. Ya, jadi gini sih, sebelum ke materi inti dan menyepil apa yang perlu dilakukan. Nah, di musim pancaroba ini kadang-kadang itu kan yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, tahu-tahu ada hujan sehari. Nah, itu bahaya tuh. Hujan, apalagi hujannya yang nggak deres, yang gerimis-gerimis saja gitu. Waduh, itu kata petani padi, petani jagung, petani cabai, kalau habis panas beberapa hari tiba-tiba hujan gerimis, itu namanya hujan penyakit, katanya begitu. Apa yang dimaksud dengan hujan penyakit sendiri, alasannya apa, saya juga kurang paham, tetapi biasanya terus daun-daun pada kena kuning, terus hitam-hitam gitu. Nah, mungkin kalau hal itu diterapkan di aglonema, kita prepare, kita persiapan, itu bagus juga gitu. Dan ternyata bertahun-tahun saya sudah melakukan itu. Selama saya beraglo, membagikan vlog-vlog di YouTube terutama ya, itu saya sudah lakukan tuh, teman-teman. Dan alhamdulillah pada saat menghadapi musim pancaroba tidak banyak kendala, tidak banyak trouble di aglonema saya. Dan ini vlog ini terutama untuk teman-teman yang kebunnya tidak ada naungan plastik UV, jadi langsung kena hujan gitu. Kalau di tempat saya ada yang kena hujan, ada yang enggak. Kita cut ya. Kita cut, mohon maaf. Nanti kita ke materinya. Oke teman-teman, kita sudah balik kameranya, kita lanjut ke materinya. Jadi biasanya pada saat musim pancaroba mulai ada hujan-hujan, nah itu lembab mulai naik tuh, ya kan? Lembab mulai naik di udara sekitar kita. Lembab udara ya, ini tolong dicermati dulu, kelembaban udaranya mulai itu. Nah, untuk kelembaban yang tinggi, jamur, cendawan itu mulai berkembang biak dengan baik, dengan cepat. Makanya untuk menghindari itu, teman-teman, kalau saya mempersiapkannya dengan kita harus memiliki anti jamur dulu. Disclaimer dulu, mereknya tidak harus ini, boleh pakai merek yang lain. Pokoknya intinya kita siapkan fungisida, ya kan? Untuk mencegah secara preventif. Jadi kita lakukan pencegahan secara preventif itu sebelum hal-hal jamur berkembang biak, cendawan banyak, itu kita lakukan penyemprotan dulu.
paling tidak itu 1 bulan sekali kita rutin tuh sebelum banyak hujan. Nanti kalau sudah hujannya banyak, mulai masuki musim penghujan, intensitasnya ditingkatkan, yang tadinya 1 bulan sekali menjadi 2 minggu sekali gitu. Nah, dosisnya di setiap kemasan itu kan berbeda-beda, teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini di kemasan. Nanti teman-teman akan menemukan takaran yang tepat. Kalau saya untuk antrakol ini saya ya, itu 1 sendok teh itu, 1 sendok teh itu tak kasih air 2 liter. Tak kasih air 2 liter. 1 sendok tehnya peres, enggak munjung gitu, enggak. Tuh. Itu yang pertama tentang jamur cendawan. Ya. Lalu apalagi yang perlu dipersiapkan? Nah, kita semua tahu teman-teman, kadangkala pada saat memasuki musim pancaroba, musim penghujan, itu banyak sekali serangga-serangga yang berkembang biak dengan cepat. Ulat, kupu-kupu, dia menjadi kepompong, terus nanti menjadi ulat, makan daun kita. Belum kutu-kutu yang lain. Dan biasanya banyak bersembunyi di balik daun, di ketiak-ketiak gitu. Karena apa? Mereka juga berlindung dari hujan. Ya, seperti laba-laba, spider mite juga. Nah, kita perlu basmi itu teman-teman untuk menghindari tanaman ini. Ini sebagai hiasan ya. Untuk menghindari tanaman kita, aglonema kita itu nanti dimakan oleh serangga-serangga pengganggu. Apa yang saya pakai? Nah, kalau saya pakainya 2 merek nih. Yang satu merek Marsal, yang satu lagi merek Alika. Ini Marsal. Ini insektisida. Dosisnya 1 mili 1 liter kalau saya. Ini. Yang kedua saya pakai merek Alika. Om, kenapa pakai 2 merek? Iya, karena kadang-kadang ada beberapa serangga itu yang nggak mati pakai ini. Tapi lebih cepat mati pakai Alika gitu. Contohnya seperti laba-laba. Laba-laba kecil-kecil itu disemprot pakai Marsal nggak langsung mati. Tapi kalau pakai Alika langsung mati. Tuh. Ya, yang kedua. Yang ketiga, di samping 2 persoalan yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga tetap harus melakukan rutinitas kita di kegiatan-kegiatan yang seperti biasanya. Penyemprotan pupuk daun, kalau saya menggunakan Gandasil D. Itu Gandasil D 1 gram 1 liter. Gandasil D. Ini saya kasih 2 minggu sekali. Terus saya gunakan Joss Eco Power. Nah, kita menggunakannya rutin juga 2 minggu sekali selang-seling dengan si Gandasil D ini. Jadi minggu ini Gandasil D, minggu besoknya Joss Eco Power, besoknya lagi Gandasil D. Nah, jatuhnya kan 2 minggu sekali. Untuk menghindari media-media tanam yang banyak bakteri, kita semprotkan ini juga bisa. Karena ini ada mikroba baiknya. Gitu teman-teman. Selain banyak manfaatnya ya, ada di kemasan. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya lagi adalah penggantian media tanam yang sekiranya sudah aus, sudah saatnya ganti. Kita persiapkan, kita ganti dulu. Karena apa? Pada saat nanti memasuki musim penghujan, untuk greenhouse yang tidak ada naungan plastik UV-nya, itu akan langsung terguyur oleh air hujan dari tetesan paranet kita. Ya, biasanya untuk media-media yang lama itu asamnya meningkat. Nah, kalau media asam nanti daunnya menguningnya pudar, warna pudar, kurang cerah, menguning, nanti lama-lama rontok. Kan eman-eman, sayang ya kan, makanya kita ganti. Kita prepare dulu, kita ganti dulu dengan media tanam yang
baru. Ada penggantian media tanam yang sudah saya share di di YouTube, di vlog saya ini, di video saya ini, itu ada yang dengan cara kita bongkar full, ada yang kita tidak bongkar. Nah, untuk pemula kita perhatikan disclaimer untuk pemula. Jadi memang tujuan vlog saya ini untuk para pemula, teman-teman. Kalau sudah expert dia sudah punya cara masing-masing, suhu-suhu itu sudah keren-keren. Saya kan hanya nekat saja, saya bukan bukan suhu, bukan ahli banget di bidang agronomi, tidak. Saya hanya mempunyai keberanian untuk sharing ke teman-teman apa yang saya lakukan di kebun gitu. Jadi saya nekat saja ini. Semoga ini apa yang saya sampaikan, kenekatan saya ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial penggantian media yang lebih aman dengan cara kita tidak ganti media full. Oh ya, ini selama penanaman itu langsung terus kita kasih rendaman begini teman-teman. Apakah nggak busuk? Alhamdulillah nggak, ratusan pot di tempat saya itu pakai rendaman. Untuk teman-teman yang sering main ke rumah saya pasti paham dan tahu. Akarnya malah begini. Kan nggak mungkin kalau nggak direndam makanya keluar begini. Ada satu lagi dengan sistem floating. Di YouTube saya ada. Menumbuhkan akar dengan cepat dengan sistem floating itu ada. Nah, nih kita akan ganti dengan cara kita tidak bongkar full. Bentar, saya persiapkan dulu. Hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah yang pasti kita mau upgrade potnya enggak. Kalau ini akan saya upgrade karena ini potong pucuk sekitar ya belum ada 2 bulan sih, 2 bulanan lah, anggap aja 2 bulan. Terus kemungkinan ini sudah akarnya banyak, kita akan upgrade size potnya dari 10 ke 12. Nah ini dari 10 ke 12 ya. Kita akan tuh 2 bulan akan begini teman. Sistem rendam itu keren, enak. Ini bawahnya kita buang dikit, nanti atasnya kita kurangi dikit. Jadi kita nggak lakukan pembongkaran ini. Ini media tanamnya paling tinggal 50%, 50% lagi akar. Kalau didiamkan sebulan lagi paling tinggal 25% media tanam. Nah, lalu, udah terlanjur tak bongkar, media udah tak siapin. Turunin dulu. Nah, ini kita taruh. Halo, saya gunakan media tanam Jos Gemuk Sehat di sini. Ini harga per bungkusnya 30.000 buat teman-teman yang ingin mencoba dan menggunakannya. Ini keren sekali. Ada andam, kaliandra, sekam mentah yang difermentasi, pasir malang, kokopit. Jadi komplit. Terus lakukan penanamannya dengan sistem rendam yang tadi. Nanti akan keren. Mudah sekali. Dah. Ini kita masukkan dulu sedikit yang baru. Ya. Terus ini kita tata. Kita masukin. Tambahkan pupuk slow release, meskipun slow release-nya yang dulu masih ada, tapi kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi sedikit buat di penyegaran. Ditepok-tepok itu supaya masuk ke celah-celah akar, teman-teman. Nah, langkah berikutnya ini nih. Tak balik esek.
Jangan takut siram banyak. Siramnya, wah ini paling udah ngodol ke bawah. Tuh. Kan? Siram yang banyak. Dan nih, persiapkan media wadah untuk merendam. Setelah diganti media, saya rendam. Ini paling kan sekitar 2 liter ini. Oh, kekebaan nih. Lali aku. Nah, ono pote barang. Saya masukkan vitamin B1, ya sekiranya 2 mili. Lalu rendam. Berapa lama rendamnya? Saya rendam begini minimal itu 12 jam teman-teman. 12 jam. Setelah 12 jam saya angkat, saya teduhkan dulu di bawah rak 1-2 hari. Hari ketiganya saya naikkan ke rak seperti biasa dan saya kasih tataan begini. Saya isi air. Banyak pertanyaan di video YouTube kemarin yang saya upload itu. Di Facebook sih saya nguploadnya tentang rendaman ini. Rendamnya pakai air apa? Air biasa teman-teman. Ya paling di awal aja tuh sisa dari B1 sini. Nanti setelah siram ya kita siram kotor. Siramnya berapa kali? Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu 2 kali. Ya, dengan sistem rendam itu mau disiram tiap hari pun aman sih. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Vlog singkat sederhana ini dari saya Semi Aglo. Jangan lupa memasuki pancaroba, kita persiapkan dulu untuk menghadapi jamur, cendawan, berkembang pesat, kita harus fungisida. Lalu untuk serangga-serangga nakal yang suka menggigit daun, menggigit tangkai dan batang, kita siap dan menyerap klorofil di daun, kita siapkan insektisida yang saya gunakan Alika dan Marshall. Gantian ini paling nggak 2 minggu sekali juga kalau musim hujan. Lalu lakukan juga pemupukan rutin seperti biasa. Saya menggunakan gandasil daun dan Just Eco Power gitu. Buat yang ingin mencoba Just Eco Power terus media tanam, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Begitu, semoga ini ada manfaatnya. Apabila ada perbedaan tutorial yang saya lakukan di kebun, atau perbedaan cara, perbedaan teknik, dosis dan takaran, berbeda cara itu indah. Gitu ya teman-teman. Saling menghargai perbedaan itu akan menciptakan harmoni yang luar biasa. Kita jangan mencari perbedaan lah. Kalau berbeda, karena kita kan juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya kan. Saya kadang-kadang heran loh sama teman-teman pecinta aglonema, bukan pecinta, malah justru dari seller-seller itu loh. Seller-seller berbeda sedikit aja kadang-kadang terus menjadikan sebuah problema gitu ya. Terus kadang-kadang ada seller yang penggiringan opini masalah aglonema impor dan lokal gitu. Impor sama lokal itu sama-sama bagus, dengan catatan yang impor sudah direcovery. Ya. Kita tidak diskriminatif untuk aglonema lokal dan impor. Notabene yang lokal pun banyak juga yang kualitasnya tidak bagus. Ya, memang pada dasarnya yang lokal itu lebih kuat karena apa? Diperbanyak di sini. Tetapi kalau dengan sistem perawatan dan perbanyakan asal-asalan, juga tidak akan bagus. Juga tidak akan bisa membuat aglonema itu keren. Kalau kita asal-asalan, impor pun aglonema imporan, kalau dirawat, direcovery dengan baik, keren. Kalau nggak percaya, lihat di vlog-vlog saya itu, kayak waktu saya ganti Mahaseti, waktu saya ganti aglonema, menunjukkan aglonema Legacy, terus itu kan aglonema hibrid Thailand yang kita rawat di Indonesia, tapi dengan cara rawat yang baik ala kita.
itu menciptakan aglonema menjadi kuat dan sehat. Gitu ya teman-teman. Berbeda tetap indah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.